Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi tiga problem, yaitu problem 4.9, 4.10, dan 4.11 dalam mata kuliah perencanaan eksperimen. Dalam penyelesaian soal-soal ini, kami menggunakan software Minitab untuk menganalisis data, melakukan uji hipotesis, dan menampilkan grafik hasil perhitungan. Next, Kak. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Indah Nirva, bersama teman-teman saya yaitu Aurora Vika Yusnita, Muhammad Rio Ardi, Eka Yama Aryansyah, dan Edi Syaputra. Next, Kak. Pada problem 4.9, kami ingin mengetahui apakah tiga jenis larutan pencuci memiliki efektivitas yang berbeda dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Percobaan dilakukan selama 4 hari, di mana setiap hari digunakan sebagai blok untuk mengontrol variasi kondisi harian. Next. Data pada tabel ini menunjukkan hasil pengamatan pertumbuhan bakteri untuk setiap jenis larutan pencuci selama 4 hari. Nilai-nilai ini kemudian kami input ke Minitab untuk dilakukan analisis ANOVA. Berdasarkan hasil uji ANOVA di Minitab, kami memperoleh p-value solution sama dengan 0 dan p-value day sama dengan 0. Keduanya kurang lebih dari 0,05. Artinya jenis larutan pencuci berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan bakteri dan hari percobaan juga memberikan pengaruh signifikan. Jadi, baik jenis larutan maupun kondisi harian sama-sama mempengaruhi hasil. Nilai R square sebesar 97% menunjukkan bahwa model percobaan yang kami gunakan sangat baik karena mampu menjelaskan sebagian besar variasi data yang terjadi. Dengan kata lain, model yang kami bangun di Minitab memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Untuk selanjutnya yaitu koefisien regresi. Persamaan yang muncul di output Minitab yaitu nilai positif pada solution 1 dan solution 2 menunjukkan pertumbuhan bakteri lebih tinggi atau kurang efektif. Untuk nilai negatif pada solution 3 berarti menekan pertumbuhan bakteri paling efektif. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan pada problem 4.9. Yang pertama yaitu ada perbedaan signifikan antara ketiga washing solutions dalam menekan pertumbuhan bakteri. Yang kedua, solution 3 adalah yang paling efektif karena menghasilkan rata-rata pertumbuhan bakteri paling rendah. Yang ketiga yaitu faktor hari juga signifikan, artinya hasil bisa bervariasi tergantung kondisi harian. Untuk selanjutnya yaitu problem 4.10, min plot untuk problem 4.8. Tujuannya yaitu menampilkan rata-rata kekuatan kain untuk tiap jenis chemical dan melihat apakah perbedaannya signifikan, yaitu dengan melihat interval kepercayaan atau CI berbasis distribusi T. Baik, di sini dapat dihasilkan problem 4.10 admin adalah yang pertama chemical 1 70.60, chemical 2 71.40, chemical 3 72.40, chemical 4 72.60. Dari hasil problem 4.10, interpretasinya adalah satu nilai rata-rata antar chemical hanya berbeda sedikit sekitar 1-2 satuan. Dan nilai simpangan baku juga relatif kecil 2.6-4.4. Hasil ini menunjukkan bahwa kekuatan kain yang dihasilkan oleh keempat jenis chemical relatif serupa dan tidak ada variasi besar perlakuan. Dan selanjutnya adalah titik tengah pada grafik menunjukkan rata-rata kekuatan kain, mean tensile strength, untuk setiap jenis chemical. Garis vertikal menunjukkan 95% confidence interval yang dihitung berdasarkan kontribusi T. CI ini menunjukkan rentang nilai rata-rata yang mungkin pada tingkat kepercayaan 95%. Yang selanjutnya hasil problem 4.10 min plot. Interpretasi dari grafik terlihat bahwa semua chemical 1, 2, 3, dan 4 memiliki rata-rata yang saling berdekatan, sekitar 70-73. Garis dicari
Garis CI, setiap chemical tumpang tindih satu sama lain, menandakan tidak ada perbedaan signifikan antar perlakuan. Hasil problem 4.10 kesimpulan. Rata-rata kekuatan kain untuk setiap chemical berada pada kisaran 70-73. Semua chemical memiliki nilai rata-rata yang hampir sama. Garis interval kepercayaan 90% pada grafik saling tumpang tindih menandakan tidak ada perbedaan signifikan antar chemical. Hal ini menunjukkan bahwa jenis bahan kimia tidak berpengaruh nyata terhadap kekuatan kain. Hasil grafik konsisten dengan uji ANOVA problem 4.8 yang menghasilkan P value sama dengan 0,121 atau kurang dari 0,05. Selanjutnya untuk problem 4.11. Buat grafik rata-rata jumlah bakteri untuk setiap solusi pada problem 4.9 dan dibandingkan dengan distribusi yang telah diskalakan. Kesimpulannya apa yang dapat yang kamu tarik? Tujuan menampilkan rata-rata atau min jumlah bakteri yang dari masing-masing larutan solusi 1, 2, dan 3, kemudian membandingkan dengan bentuk distribusi untuk melihat perbedaan signifikan antara larutan. Hasil problem 4.11 min interpretasi dari hasil deskriptif statistik nilai rata-rata min jumlah bakteri untuk setiap solusi adalah solusi 1 2.00, solusi 2 25.25, solusi 3 8.00. Nilai rata-rata menunjukkan bahwa solusi 3 menghasilkan jumlah bakteri paling rendah dibandingkan dengan solusi 1 dan 2, solusi 2. Standar deviasi yang lebih kecil pada solusi 3 9,49 juga menunjukkan hasil yang lebih konsisten dibanding dengan dua solusi lainnya. Next up. Hasil problem 4.11 min plot. Interpretasi titik tengah sama dengan rata-rata min. Jumlah bakteri untuk tiap solusi. Garis vertikal sama dengan 95%. Confidence interval berdasarkan distribusi T. Dari grafik solusi 3 punya min paling rendah sekitar 8 dan CI-nya tidak tumpang tindih dengan solusi 1 dan 2, berbeda signifikan. Solusi 1 dan solusi 2 min mirip sekitar 23 dan 25,25 dan CI-nya tumpang tindih tidak berada signifikan. Next. Hasil problem 4.11. Kesimpulan nilai rata-rata menunjukkan bahwa solusi 3 memiliki jumlah bakteri paling rendah. Garis interval kepercayaan 95% pada grafik menunjukkan bahwa CI untuk solusi 3 tidak tumpang tindih dengan solusi 1 dan 2. Solusi 1 dan solusi 2 memiliki CI yang tumpang tindih sehingga tidak berbeda signifikan satu sama lain. Kesimpulan, solusi 3 adalah yang paling efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Hasil ini konsisten dengan ANOVA problem 4.9 yang menunjukkan perbedaan signifikan antara solusi P lebih kecil dari 0,05.
Demikian hasil presentasi dari kelompok kami untuk mengenai pembahasan problem 4.9, 4.10, dan 4.11 yang telah kami analisis menggunakan Minitab. Dari ketiga problem ini, kami dapat memahami bahwa penggunaan software Minitab sangat membantu dalam proses perencanaan eksperimen, analisis varians, dan interpretasi hasil secara statistik. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.